basis kurikulum kita kan kompetensi, ya. Berbasis kompetensi, ya, kompetensi siswa tentunya. Nah ini harus banyak dilatih. Nah maka seiring dengan pergantian kurikulum, ya, dari kurikulum 94 ke KBK, ini active learning mulai digalakan lagi. Padahal waktu zaman saya SD itu ada sebetulnya yang disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Tapi pada tataran pelaksanaan, ya, tidak banyak guru yang mampu, ya, mengaktifasi siswa di dalam belajar. Nah, bahkan ya sering ya yang kita dengar, ya, guru meminta atau menyuruh muridnya untuk menulis di papan tulis, kemudian siswa yang lain menyalin, ya kan, di buku tulisnya. Habis itu gurunya mana bawa kemana aja kan, pergi gitu. Entah itu dia rapat, entah dia itu jajan, makan dulu, atau ngerjain yang lain kan gitu di luar. Ngopi dulu. Nah itu ada itu yang kayak gitu, dan itu bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi cerita rakyat, ya. Cerita rakyat Indonesia di dunia pendidikan kan gitu. Model-model ke guru kayak gitu tuh. Nah, menarik, ya, saya juga mengamati terkait dengan active learning ini, ya, active learning. Nah, gimana itu? Gini, active learning itu, ya, belajar aktif, belajar aktif. Nah, yang aktif itu kan siswa. Ya. Tugas guru apa? Mengaktifasi siswa. Bagaimana dia menjadi aktif, ya, kan gitu. Nah, yang aktif apa nih yang aktifnya? Nah itu jadi pertanyaan besar. Ini, ya, kalau model-modelnya itu adalah yang tadi saya contohkan, ya, guru menyuruh siswa untuk menulis di papan tulis, kemudian yang lainnya menyalin, gitu, ya. Apakah yang seperti itu yang disebut active learning? Nah, kan gitu. Nah, gini tuh. Pernah lihat ini nggak, hewan yang main sirkus? Iya. Pernah. Nah, di TV sering. TV ada gajah, ya, anjing. Ya, singa, gajah, ya, dan lain-lain, ya. Ya. Kira-kira dilatih dulu nggak? Pastinya, nggak mungkin. Pasti, ya. Nggak dilatih mah. Pakai active learning nggak? Pakai lah. Kan nggak mungkin diceramahin. Ntar kalau udah di show kamu guling-gulingnya. Nggak mungkin. Pasti aktif dulu. Iya, dilatih secara aktif kan, ya. Dilatih. Tentunya dengan pendekatan behavioristik kan, gitu, ya. Ada stimulus yang dia berikan, ya, entah itu makanan yang kecil-kecil biasanya kan, gitu. Nah, apa sekarang bedanya active learning pada hewan, sirkus tadi, dengan active learning pada manusia dalam proses pembelajaran di sekolah, gitu. Susah tuh. Susah tuh. Iya. Kalau hanya yang dikejar aktifnya doang, ya sama aja kayak di sirkus. Nggak mengarah kepada aktif dalam berpikir. Kan belum tentu orang diam dalam badannya diam tuh terus pikirannya nggak aktif, kan belum tentu. Benar nggak sih? Ya. Iya, makanya di sini ketika pertanyaan ini saya sampaikan, ya, ke teman-teman guru, ya, yang mengatakan, ya, akalnya. Tapi saya tidak bertanya tentang perbedaan manusia dengan hewan. Kalau perbedaan manusia dengan hewan, ya akalnya kan, gitu. Yang saya pertanyakan adalah pembelajaran active learning pada hewan dengan active learning pada manusia. Gitu. Active learningnya yang saya pertanyakan, bukan
hewan dengan manusia. Kalau hewan dengan manusia kan jelas akalnya. di akalnya. Manusia punya akal, hewan nggak punya akal kan gitu. Jadi bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah active learning-nya. Nah, itu gimana Pak? Nah, active learning ya pada manusia itu harus melahirkan new activity, harus melahirkan aktivitas baru. Ya. Maksudnya gimana? Ya, aktivitas baru. Aktivitas barunya bentuknya apa? Bentuknya kreativitas. Oke. Bentuknya inovasi-inovasi. Gitu. Nah, manusia ini adalah makhluk kreatif. Sifat-sifat yang ada dalam Tuhan itu sebetulnya ada dalam diri manusia, gitu. Ya makanya kita disuruh untuk apa? Untuk meniru Tuhan kan gitu. Meniru Tuhan. Ya, takhallaqu bi akhlaqillah gitu. Nah, kita harus meniru Dia, meniru Tuhan. Hewan tuh nggak bisa dalam hal ini nih, new activity. Dia apa yang distimulus aja gitu. Iya, suruh jongkok hewan. Tapi bentuk jongkoknya seperti apa, dia nggak bisa berkreativitas dia. Itu aja. Seperti yang dia suruh aja oleh pelatihnya kan gitu. Ya nggak? Ya betul. Itu tidak ada kreativitasnya. Nah di manusia itu harus ada kreativitasnya. Maka guru-guru yang inovatif ya tentunya dia harus berpikir ya secara cerdas untuk menyelenggarakan active learning ini. Ya sehingga dengan membuka atau mengaktifasi siswa disitulah merdeka belajar terjadi gitu. Disitulah merdeka belajar terjadi. Nah bila gurunya tidak mampu ya bagaimana yang bisa kan gitu ya. Jangan sampai tampak active learning tetapi pada dasarnya justru membelenggu. Boro-boro merdeka belajar terjadi, yang ada adalah membelenggu siswa seperti tadi yang suruh apa menulis ya yang suruh menyalin itu kan membelenggu siswa, tidak mencerdaskan gitu. Tidak mencerdaskan. Jadi kalau kita mau jujur ya kita tanyakan kembali kepada teman-teman guru ya, yang melaksanakan active learning. Apakah active learning yang telah dilaksanakan oleh mereka itu sudah sesuai dengan kebutuhan manusia? Jangan-jangan sesuai kebutuhan hewan. Buat sirkus. Jadi desain active learning-nya itu cocok untuk sirkus itu. Ya itu mah. Ini saya lah ya. Heureuy saya. Mudah-mudahan kan enggak kan gitu. Mudah-mudahan enggak. Nah, apalagi dulu yang lain ya. Nah, isu-isu yang lain tuh yang berkaitan dengan mereka belajar tuh. Nah, kita tahu juga kan sering ada, bukan sering sih, emang udah mulai digerakkan tuh gerakan gerakan membaca tuh, gerakan literasi. Ya benar. Sering tuh saya lihat di sekolah gitu, pagi-pagi baca bersama rame-rame di lapangan. Baca pokoknya terserah, instruksinya terserah, yang penting pagi-pagi baca aja. Terutama ya buku-buku akademis ya bukan buku komik, apalagi buku porno, wah nggak boleh. Nah yang jelas buku-buku yang bisa dibaca, bisa dipahami oleh anak. Nah itu kira-kira gerakan literasi seperti itu konsekuensinya tuh baik nggak sih sebenarnya buat siswa?